Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, ketemu lagi bersama aku di BBM Podcast Bincang-Bincang Muhyo. Nah, karena baru pertama kali nih aku ada di hadapan kalian, aku mau memperkenalkan diri dulu. Nah, nama aku Allegra Alicia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang problem remaja. Kira-kira ada apa aja sih problem remaja zaman sekarang itu? Penasaran kan? Kita ada 3 topik yang sangat menarik sekali buat kalian pastinya. Yang pertama ada overthinking, yang kedua ada bullying, yang ketiga ada, ini pasti kalian banget sih guys, yang ketiga ini adalah susah move on. Jadi buat kalian yang penasaran stay tune ya sampai video selesai. Mungkin untuk lebih kenal ya, nanti kita sudah ada narasumber yang sudah hadir nih di hadapan kita. Narasumber ini datang jauh-jauh, dia sangat luar biasa guys, dan dia akan menemani kita membahas 3 topik yang sudah aku sebutkan tadi. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Pak ke Ya, pemirsa. baik. Makasih ya Mbak Alegra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gatot Satrawinahyu. Saya hipnoterapis dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah ya. ASI Medical Center Muhammadiyah. Gitu. Berarti ini saya manggilnya Pak Gatot ya. Iya Pak Gatot Pak aja. Gatot. Oke, kita langsung masuk. Aku udah nggak sabar banget ini untuk topiknya nih sangat luar biasa sekali, keren banget. Anak muda banget soalnya ya Pak ya. Iya. Oke, topik yang pertama, apa sih Pak overthinking itu menurut Bapak? Ya, ini gejala yang sering muncul ya. Kalau kami di klinik itu sering menangani overthinking. Biasanya anak ini atau pasien ini tuh punya kecemasan sebetulnya. Awalnya dia cemas dulu. Dia cemas terhadap masa depannya. Dia berusaha mengantisipasi. Bagus niatnya untuk mengantisipasi, tapi akhirnya justru makin banyak diantisipasi, makin banyak masalah muncul kan gitu ya. Nah, akhirnya dia mengalami overthinking. Belum apa-apa dia udah cemas, Padahal permasalahannya itu belum terjadi dan mungkin itu masih lama atau masih jauh dari apa namanya yang dia perkirakan. Cuman dia terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memperkirakan, mengantisipasi, akhirnya dia sendiri malah kesulitan untuk mengatasi masalah itu. Nah, ini yang kemudian muncul gejala-gejala lain ya. Secara psikis kecemasan, bisa nanti ke insomnia, susah tidur, bahkan ya sampai menguras fisiknya. Nah, ini udah lebih bahaya lagi kalau sudah sampai seperti itu gitu ya. Eh, Kalau overthinking apa? Kita kan anak muda nih ya Pak ya. Overthinking itu kan banyak macamnya. Ada overthinking dalam keluarga dan ini, aduh gimana ya ngomongnya? Overthinking dalam hubungan. Kalau anak muda dia punya pacar, ya kan pasti ada rasa overthinking. Apalagi kalau Ya, aku kan perempuan ya, tuh duh perempuan-perempuan pasti aduh yang di sini nih pasti aduh ngerasain iya itu ya Pak ya. ngerasain. Nah, yang mau aku tanyain itu hal-hal apa sih yang bisa dihindari overthinking dalam hubungan. Jadi kalau kita jalin hubungan sama lawan jenis, itu gimana sih caranya supaya nggak terlalu overthinking yang berlebihan? Kayak misalnya nanti dia gimana ya sama ini. Pasti kan ada itu rasa kayak overthinking seperti itu. Gimana Iya, Pak? iya. Eh, Rata-rata yang kita tangani di klinik itu, mereka kan memiliki, ya seperti tadi yang dikatakan Mbak Allegra ya, ada tentang sekolah, ada tentang masa depan dia, ada tentang hubungannya, ada tentang keluarganya juga. Apalagi kalau keluarganya tidak harmonis ya, itu banyak menimbulkan seperti itu. Dan memang betul rata-rata yang overthinking itu malah justru di kalangan perempuan ya gitu. Baik yang usianya kayak Mbak Allegra gini maupun yang sudah lebih senior lagi lah. Tapi yang jelas mereka kalau kita ambil salah satu saja misalnya yang sering dialami oleh ya seusia Mbak Allegra lah. Menyukai lawan jenis, kemudian dia berusaha untuk layaknya orang suka ya, layaknya orang suka dia berusaha untuk tampil ya terbaik lah. Wah, pokoknya kalau si dianya datang itu dia berusaha untuk mengantisipasi supaya dia tidak sempat untuk kecewa gitu ya. Wah, jadi mulai dari dandanannya, perkataannya, perilakunya semuanya. Termasuk akhirnya pembicaraan itu ketika intens kan mengarah ke masa depan. Nah, ini permasalahannya.
rata-rata pasien overthinking itu hidupnya justru banyak ke masa depannya. Harusnya kan kita itu akan lebih sehat kalau kita hidup di sini dan sekarang gitu ya. Boleh kita melakukan rencana, melakukan antisipasi, boleh-boleh saja. Tetapi itu tidak terlalu over, tidak terlalu banyak sampai kita sendiri kesusahan untuk mengantisipasi kendala di masa depan. Nah, ini yang kemudian terjadi. Itu overthinking itu nanti mengarah ke kecemasan karena hidupnya di masa depan. Ada orang yang hidupnya di masa lalu, dia cenderung trauma gitu ya. Sudah selesai, dia tidak bisa melupakan, akhirnya trauma, menyesal dan sebagainya, merasa bersalah. Itu bagian-bagian dari hidup di masa lalu. Makanya untuk bisa mengantisipasi supaya hubungan dia itu tidak mengarah kepada overthinking, ya sebatas yang perlu-perlu saja. Artinya semakin bisa mengurangi efek dari hubungan yang menguras energi, baik pikiran, perasaan, fisik dan sebagainya, itu makin baik, gitu ya. Artinya pastikan kita tidak terlalu mengeluarkan energi terlalu banyak untuk orang-orang yang belum jelas bahwa itu memang takdirnya untuk kita. Nah, Aduh. atau Oke, kalau oke. bahasa ngetrennya itu yang viral tuh, jangan mati-matian memperjuangkan sesuatu yang tidak dibawa mati. Tuh, dengerin ya kalian yang suka overthinking. Itu penting banget itu. Terus kalau dampaknya Pak untuk di kehidupan sehari-hari dan orang di sekitar itu seperti apa? Ya otomatis karena dia namanya juga overthinking, dia agak susah untuk berkonsentrasi pada hal yang lain. Dia terkuras energinya untuk sesuatu hal yang memang dia over di sana. Memang kalau dia overthinking terhadap keluarga, ya berdampak pada hubungan sosialnya dengan teman-temannya. Akhirnya dia tidak here and now. Dia cenderung apa-apa yang dilakukan temannya itu dipersepsikan membawa efek pada dia. Nah, jadinya belum apa-apa sudah antisipasi, Akhirnya kan ya kalau temannya itu sabar mungkin ya nggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang ada temannya yang ini terlalu toksik ini, belum apa-apa sudah diantisipasi lah, belum apa-apa sebelum dia dimarahi dia marah duluan. Nah ini bahaya sekali ya. Oke, oke, oke. Ini bahaya. Makanya yang biasa-biasa saja di sini dan sekarang, here and now ya. Oke, tadi kan Bapak sempat nyebutin tentang toxic ya. Mungkin itu baru toxic tentang hubungan pertemanan. Nah, kalau toxic relationship sama pasangan tuh gimana tuh? Nah, Ini karena itu mungkin sering banget dialami iya, ya. betul. Jadi toxic relationship yang mungkin ini juga salah satu pengalaman aku. Jadi aku pernah ngerasain di mana mungkin pernah jadi gak bisa jadi diri sendiri Pak. Jadi toxic relationship yang bener-bener toxic Ya, banget. ya. Nah, itu tuh gimana tuh Pak? Ya memang ya namanya toksik ya. Namanya toksik itu pasti ya dampaknya jelek buat kita. Makanya, tapi ini toksik itu kan satu perilaku yang tidak ujuk-ujuk ada. Dia itu terakumulasi dari berbagai perilaku ya. Tadinya biasa, hubungannya biasa. Karena semakin memuaskan, semakin nyaman, akhirnya ada keinginan untuk memiliki lebih atau ada keinginan untuk mengatur lebih ya ini. Sama kayak kita kalau punya punya kucing misalnya atau punya binatang piaraan itu kan. Tadinya cuek, kok lucu, kok ternyata nyaman, dibawa masuk ke kamar enak. Akhirnya tidak mau dibawa, pokoknya diatur ya. Kamu harus tidur di sini, makannya di sini, harus mandi dan sebagainya. Nah dengan manusia kita nggak bisa kayak gitu, apalagi ini belum pasti, ya kan? Iya, Belum benar-benar. pasti, wong masih teman biasa, masih takdir Allah masih banyak nanti yang terjadi. Makanya akan jauh lebih baik kita mengurangi intensitas yang belum pasti, karena nanti akan berdampak pada pengurasan energi. Itu yang dinamakan toksik, ya. Ketika kita teracuni oleh perilaku, lisan, atau apapun ya, termasuk persepsi, termasuk pikiran-pikiran itu akhirnya meracuni kita. Kita mau melakukan sesuatu,
takut dia marah. Kita mau ke sana takut dia tersinggung. Kita mau bergaul dengan siapapun takut dia cemburu dan sebagainya. Nah, akhirnya dikenal yang namanya posesif itu ya. Wah, terlalu memiliki. Wah, belum apa-apa sudah jangan gini, jangan gini, jangan gini. Padahal tidak terjadi. Jadi itu akhirnya bergabung semuanya, overthinking tentang dia. Terus kemudian dia jadi toksik. Akhirnya hubungan itu dianya kepengen mendapat perlakuan yang baik, tapi dia malah justru memberikan efek yang tidak, yang mengekang. Ya, akhirnya ya sebetulnya yang terkena toksik tidak hanya orang yang dikekang, tapi sesungguhnya orang yang memancarkan toksik ini meracuni dirinya sendiri juga. Karena dia menjadi pribadi yang berbeda, yang justru itu bisa permanen terhadap perilakunya yang baru. Akhirnya dia susah diterima oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang kasihan gitu ya. Saran konkret saya sebetulnya untuk hal-hal semacam ini mulai diatur, dikurangi intensitasnya. Syukur-syukur kalau udahlah kembali biasa saja. Oke, kalau untuk dampaknya Pak, dampak dari hubungan toxic relationship, dampak buat yang kena toksiknya dan yang mentoksik hubungan itu gimana Pak? Ya, kalau dampak yang kena toksik itu jelas ya, karena namanya toksik, racun ini pasti yang terkena racun ya terinfeksi lah. Kalau bahasa fisiknya itu apanya yang terinfeksi kalau ini sifatnya adalah perilaku, lisan atau pancaran perasaan ya. Ya jelas dia tidak bisa jadi dirinya sendiri, itu yang pertama ya. Dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Ini kalau lihat Mbak Alegra mantuk-mantuk ini berarti benar. Iya, benar sekali ya. Benar banget, benar banget. Benar banget. Tidak bisa jadi dirinya sendiri. Kalau yang kedua dampaknya pada korban toksik adalah dia akan melakukan apa ya, semacam pelampiasan atau kompensasi. Karena dia mendapatkan toksik dari seseorang, maka dia kemudian mencari hiburan-hiburan untuk mengurangi efek dari toksik itu. Nah, dalam pencarian hiburan ini juga harus hati-hati. Kalau pencariannya itu sifatnya positif, ya alhamdulillah ya, misalnya menambah ibadahnya atau menambah doanya atau ketemu dengan orang-orang soleh untuk kemudian lebih istilahnya menetralisir toksik itu bagus. Tapi kalau cara pelariannya malah hanya memperturutkan hawa nafsu, nah ini justru akan membawa efek yang makin buruk. Dia mencoba untuk jajan lebih banyak, dia mencoba untuk dugem misalnya, dia mencoba untuk menghibur yang sifatnya fisik. Nah itu makin parah, karena sejatinya solusi itu ada di dalam kita. Jadi kalau kita mencari solusi itu ke dalam, makanya dari kata-katanya saja sudah salah. Kalau misalnya ada orang tanya, Pak saya minta tolong untuk dicarikan jalan keluar, itu salah. Jalannya ke dalam. Nah, gitu ya. Jangan cari jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Itu yang paling benar. Kalau cari jalan keluar, kebahagiaan itu enggak dari sana, tapi dari dalam. Mencari sesuatu, solusi tidak dari luar, tetapi justru kita menelusuri ke dalam diri kita hal-hal apa yang bisa kita munculkan agar kita bisa survive terhadap orang-orang ini. Nah, si toksik itu, si orang yang memancarkan atau yang menyebarkan toksik itu sendiri, ya dia akan jadi pribadi yang tidak nyaman buat orang lain. Dia akan selalu merasa insecure gitu. Dia akan selalu merasa bahwa orang lain itu membawa efek buruk pada dia sehingga dia kemudian mengantisipasi. Padahal justru antisipasinya itulah yang dirasakan toksik oleh orang lain. Dia menjadi diri yang beda, tidak seperti awalnya. Nah ini bahaya sekali kalau terus-menerus terjadi, akhirnya ada ketidaksinkronan antara pikiran dia dengan perilaku. Nah kalau sudah kayak gitu nanti efeknya ke fisik.